Dalam ilmu tasawuf, kita menghindari diri memberikan judgment kepada orang. Karena kita nggak tahu situasi yang dihadapinya, cobaan apa yang lagi ditimpakan Allah padanya. Benar nggak? Benar nggak? Nah. Kisah tasawuf berikutnya. Kita cerita tasawuf. Kasih. Ini zaman Bani Abbasiyah. Kejadiannya zaman Bani Abbasiyah. Iya. Ada seorang ulama tasawuf besar. Ulama tasawuf sangat paham mengenai ilmu agama. Tapi kerjaannya tiap malam kepelacuran. Tiap malam, bukan aja kepelacuran, tapi dia menyewa pelacur. Benar gak? Dan tiap malam dia beli minuman keras satu botol. Benar gak? Sehingga semua orang memfitnah dia, ini ulama model apa kayak begini. Udah judgement di mana-mana, dari mana-mana gitu rusak, ya. nama rusak, hancur udah. Ulama kacau balau, ulama usuk, ulama sesat. Sampai dia meninggal dunia. Ketika dia meninggal dunia, orang semua penasaran. Maka orang mau wawancarai ini kayak kita sekarang. Mewawancarai pelacur-pelacur yang disewanya itu. Maka pelacur itu menceritakan bahwa setiap malam memang betul orang itu menyewa mereka, tapi nggak pernah diapa-apain. Nggak pernah diapa-apain, malah dinasehati tentang masalah-masalah kehidupan. Lalu pelacur itu bertanya pada ulama tadi, lah ngapain nyewa kami kalau cuma ngobrol memberi untuk nasihatin doang gitu ya. Iya. Ulama sufi ini mengatakan, paling tidak aku telah mencegah 2 orang untuk melakukan perbuatan zina. Gelo gak? Lalu orang bertanya lagi, lalu bagaimana dengan minuman keras yang dibelinya? Minuman keras yang dibelinya tidak kami minum, tidak pula dia minum, tapi minuman kerasnya dia buang. Sehingga kami bertanya lagi, ngapain ente beli minuman keras itu dibuang? Paling tidak aku telah menyelamatkan 1 orang dari 1 botol minuman yang maksiat ini, benar gak? Itu sebabnya kita menahan diri untuk tidak memberikan judgement kepada seseorang itu. Perbuatannya iya. Tapi di balik itu kita nggak ngerti skenario apa yang lagi diberikan Allah kepada tiap-tiap manusia, benar gak? Kita ngelihatnya orang kan dari luar doang, kita nggak tahu what's behind-nya kan. Inilah Yahya bin Mu'az Ar-Razi. Ulama tasawuf namanya. Ulama tasawuf Yahya bin Mu'az Ar-Razi. Dikutip ini pendapatnya di dalam kitab Al-I'lam bi hurmati ahli ilmi wal Islam. Beliau mengatakan, kalau engkau tidak dapat memberikan kebahagiaan kepada orang lain, jangan engkau berikan mudarat. Kalau engkau ilmu tasawuf kayak begini, bos. Dalam banget. Kalau engkau tidak bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain, jangan engkau berikan mudarat. Kalau engkau tidak bisa memberikan kebahagiaan pada orang lain, jangan engkau berikan kesedihan. Kalau engkau tidak bisa memberikan pujian pada orang lain, jangan engkau berikan penghinaan. Benar gak lo? Tugas kita menjaga agar tidak la tazlimuna wa la tuzlamun, supaya tidak ada orang yang saling menzolimi. Rasulullah SAW mengatakan, tolonglah orang yang zalim itu dengan menghentikan dia dari perbuatan zalimnya. Tapi kita nggak boleh kasih judgment. Oke. Udah. Ini ada titipan pertanyaan soalnya daripada pengusaha bisnis atau pelaku bisnis gitu ya. Dalam menerapkan, misalnya mengambil profit gitu lah. Wah, takutnya kegedean nih. Takutnya gue zalim sama orang lain nih, sama partner gue nih gitu. Gimana pandangan muamalah terhadap hal ini gitu? Penentuan profit supaya nggak zalim dan lain sebagainya. Ilmu fikih berani ini. Sekarang belok ilmu fikih. Dalam Islam itu antarati minkum. Selama dia harganya disepakati oleh para pihak, dia nggak ada masalah gitu bang. Dia nggak ada masalah. Oke. Berapapun yang disepakati. Ini rumus nomor satunya dulu ya. Rumus nomor satunya dulu. Antarati minkum. Selama supply ketemu demand, beres. Aman. Selama supply ketemu demandnya tidak direkayasa. Oke. Kalau direkayasa, artinya si penjual melakukan ikhtikar, dia tahan, dia simpen, dia timbun barangnya supaya supply kosong. Kalau supply kosong harga naik, dia ambil keuntungan, itu haram. La ikhtikaru illal khati. Dan tidaklah orang yang melakukan monopoli itu, orang yang melakukan penimbunan barang itu, kecuali dia termasuk orang-orang yang berdosa. Benar ya?
ini rumusnya yang pertama. Selama supply sama demand ketemu antara minkum nggak jadi masalah. Tapi jangan direkayasa. Iya. Rekayasa jadi kagak boleh, bener gak? Oke. Nomor 2, oke. Kalau nomor 1 ini umum, berlaku umum, bener gak? Kenapa begitu? Karena misal barang antik, bener gak? Terserah lo mau bayar jual berapa, bener. Kalau orang senang dibeli, bener gak? Beli burung, kita senang burung kicau, bener gak? Waktu kami beli burung murai, terserah lo mau bayar berapa, bener gak? Kalau cocok karena kita senang punya, bayar berapa? Ratusan juta pun hajar gitu ya. Antara di minggu, kan? Iya. Jadi ini terserah. Oke. Nah, sekarang kita rule nomor 2. Rule nomor 2. Untuk bahan makanan pokok. Berbeda ya. Nah, lain ilmunya. Oke. Lain ilmunya. Untuk bahan makanan pokok, nah ini lain. Kalau ini mah terserah lah, mau beli mobil antik nggak masuk akal tahun 26. Lu tahu nggak tahun 26 harganya berapa? Berapa sekarang? Gelo, men. Gelo. Lebih mahal daripada mobil yang paling barunya. Iya. Mercedes paling baru itu S-Class, mau yang pakai Maybach, itu harganya 7 miliar kira-kira, bener nggak? Yang Mercedes tahun 26 bisa segitu harganya, men. Kalau lu punya yang baru itu cuma menunjukkan lu orang kaya, bahkan mungkin orang kaya baru, bener. Tapi kalau Mercedes tahun 26, lu berarti orang kaya baru, beneran, ya? kayak orang kaya beneran dan bisa miara. Oke. Sampai mana gua jadi? Oke. Rule nomor 2. Ya. Kalau makanan pokok agak lain, Bos. Agak lain. Karena Imam Ghazali mengatakan, ini Imam Ghazali, kalau ini Imam Ghazali, kita tidak boleh mengambil keuntungan lebih dari 20% atas harga pasar. 20% atas harga pasar. Ya, bukan dari keuntungan. Bukan dari keuntungan ya. Oke. Tapi dari harga pasar. Jadi harga pasarnya misalnya harga beras berapa sih? Gue agak tahu. 10.000 lah misalnya gitu. Misalnya 10.000 lah, bener nggak? Lah kita nggak boleh ngambil lebih, jualnya jadi 12.000. 12.000 ya. Kalau untuk bahan makanan pokok, walaupun ini bukan fikih sebetulnya, tapi ini adalah apa itu namanya tuh? Etika berbisnis lah. Ini makanan pokok, men. Lu jangan ngambil lebih 20% dari harga pasar ya, bukan dari keuntungan, bener nggak? Kalau keuntungan mah lain ceritanya, banyak hadisnya itu yang bisa keuntungan banyak banget karena nah gitu dah kalau fikihnya. Ya, ini bicara tentang muamalah juga nih. Zolim. Zolim ini menurut siapa? Gitu ya. Kadang-kadang ada yang mengatakan bahwa lu zolim, gua nggak zolim, gitu. Zolim ini menurut siapa? Kalau menurut manusia kan nggak akan habis. Kalau menurut Allah itu berbeda. Gimana, Bang? Tentang ini. Nah, kalau zolim menurut sesama manusia hablum minan nasnya itu menurut akad yang disepakati. Kalau akadnya begitu dijalanin dah. Iya. Nah, itu kalau menurut manusia, hubungan manusia hablum minan nas, akad patokannya. Patokannya akad. Kalau makanya segala sesuatu yang sifatnya muamalah harus ada akadnya gitu ya, Bang. Iya. Banyak soalnya yang belum seperti itu gitu, Bang. Wah, harus ada akad. Oke. Ya kayak zaman dulu dah. Sekarang mending udah ada ojek online, bener gak? Zaman dulu kan ojek pangkalan, kita tawar-menawar, bener gak? Betul. Saya ngerasain itu. Pasar Minggu. Sekian, oke. Baru juga masuk jalan Pasar Minggu Raya, lewatin Pancoran dikit, udah Pasar Minggu nih Pak, di mana? Lah, sono gue bilang, oh enggak kan Bapak bilang Pasar Minggu, debat sama dia. Karena jalan raya Pasar Minggu panjang banget. Mulai dari situ sampai Pasar Minggunya ya, di Pasar Minggunya. Jadi debat. Habis debat dia minta naik harga, bener gak? Oh kalau gitu naikin Pak harganya begini-begini. Ini kan kacau kayak begini, bener gak? Bener gak? Atau Blok M gitu. Kita nggak pakai ngomong, langsung naik aja. Begitu sampai kita kasih 10.000. Tukang ojeknya marah, kok 10.000? Biasanya 10.000 kita bilang. Dia bilang enggak, biasanya 20.000. 10, 20, 10. Nah, kalau gitu nggak jadi, balik lagi. Balik lagi bagaimana? Bensin gua habis dong, bener. Betul. Jadi dalam Islam itu harus ada akad, harus ada jelas penjelasan. dulu gitu ya. Oke. Ya benar nggak? Kalau kita akadnya udah jelas segala macam ya beres. Kalau urusan Allah lain lagi, ntar ilmunya tasawuf lagi kalau gitu. Ini kan lagi ilmu bikin ya. Kan ini judulnya hati-hati dengan zolim gitu ya. Agar kita terhindar dari zolim, perlu apa saja yang dilakukan oleh para pebisnis, oleh para pelaku muamalah gitu? Nomor 1, hablum minan nas dulu. Penuhi semua hak kewajiban. Penuhi semuanya, oke. Naik dikit ilmu akhlak. Semuanya berarti ada ya? Ya kan pelan-pelan dulu ya, benar nggak? Secara hablum minan nas, pertama lu penuhin dulu fikih itu. Penuhin semua hak, dapatkan kewajiban. Kalau akhlak udah lain dikit, Bos. Akhlak itu kita mengambil lebih sedikit daripada hak kita dan memberi lebih besar daripada kewajiban kita. Ini lain, men. Udah naik satu tingkat nih, benar nggak? Itu sebabnya waktu Rasulullah SAW di Madinah,
Ditanya sama para sahabatnya, Rasulullah SAW, ini gimana kita kok jualan untungnya lebih kecil dari orang Yahudi? Orang Yahudi untungnya gede. Rasul tanya, kok bisa begitu? Bagaimana cara lu dagang? Kok bisa? Barangnya sama jual? Sama. Lo kok bisa orang Yahudi untungnya lebih gede, lo ente lebih kecil? Sahabat ini menjawab, ya karena kami jujur ya. Kalau ada orang beli 1 kilo, kita 1 kilo. Orang Yahudi ngurangin timbangan. Kalau ada orang beli 1 kilo, dia cuma kasih 9 on. Gitu. Ya Rasulullah SAW mengatakan cara kalian berdagang salah. Maukah engkau beritahu bagaimana cara berdagang yang benar? Kalau jualan jangan dikurangin, ditambahin, kata Rasul. Allahu Akbar. Masya Allah. Itu sahabat kagak banyak cincong, dia pulang tiap jualan nambahin. Kalau orang yang Jakarta zaman dulu tuh biar anget tuh. Kalau jual dulu daging itu potong kan dagingnya dikasih, diambil lagi dikit biar anget. Jual duku ditimbang, habis diambil lagi biar anget. Jual kacang diserok 2 kali, diambil lagi biar anget. Otomatis orang akan lebih senang, lebih. Dalam tempo 2 tahun, dominasi ekonomi Yahudi di Madinah dikalahkan oleh orang Islam. Apa rahasianya? 2 men. Pertama, orang ngomong dari mulut ke mulut. Kalau belanja enakan sama orang Islam, 1 kilonya berat, 1 kilonya banyak. Orang Yahudi 1 kilonya enteng, 1 kilonya dikit. Karena selisihnya jadi gede. Tadi kan selisihnya cuma 1 on, sekarang selisihnya 2 on, jadi berasa, bener gak? Yang kedua, karena tiap kali jualan dia nambahin, berarti tiap kali jualan dia sodakoh, men. Ini dahsyat karena sekarang dibahas di flywheel marketing itu di like. Wow factornya dikasih gitu ya. Dan dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ini baru level akhlak. Level akhlak. Ntar ada level tasawuf lagi. Mau dong. Udah itu dulu. Oke, luar biasa. Bang, kayaknya nanti kita bahas lagi segmen yang lain lagi. Dan tentunya ini bekal banget buat kita semua, pelaku muamalah dimanapun berada. Karena bicara tentang bisnis, jangan sampai kita zolim. Kan kita nggak mau dapat siksa Allah. Ya, sampai ketemu ya di acara selanjutnya, tentunya di Amal Niaga Talk bersama dengan Cordoba Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.